Seberapapun kita yang ada, kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Dia yang layak dipuji dan disembah.
jamah kami, Kau mengurapi kami Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya minta yang muda-muda maju ke depan aja. Oma di depan loh. Ayo mbak-mbak yang dari mana ya? Dari STT ya? Maju aja. Ayo maju nggak apa-apa. Nanti kasihan yang baru datang. Oh ya. Siap memuji nama Tuhan? Amin. Kita mau terima sukacita Tuhan. Amin.
bersalaman? Belum? Kita mau bersalaman, katakan. Kalau yang cewek, katakan kamu cantik sekali. Kalau yang cowok, kamu ganteng sekali. Ayo, minimal 10 orang. Hai, kau cantik sekali. Hai, kau cantik sekali. Kau cantik sekali. Sudah berapa? 10? 11? 15? 2. Hai, kau cantik sekali. Sudah merasa berkeringat? Sudah. Siap mendengarkan firman Tuhan? Oh iya, mungkin ada yang mau bersaksi, kami persilahkan. Oh iya, kakak mau bersaksi? Tak kirain mau bersaksi. Siapa? Mas Aget? Saya hitung 1 sampai 2. 1, 2. Kalau tidak ada, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya lihat satu persatu dalam kehidupan anak cucu. Saya lihat mereka ada kelompok yang ke-1 sama yang ketiga, yang ketiga sama yang ke-4. Saya bilang, Tuhan, saya sedih sekali. Saya ngerasa saya belum menjadi ibu yang baik buat mereka. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Tolong saya Tuhan, untuk saya bisa merubah mereka jadi
satu kelompok untuk kebersamaan mereka. Lalu Tuhan pimpin saya dekati mereka satu dengan lain, saya cerita mereka tentang bagaimana kebaikan yang keempat, bagaimana kebaikan yang lain. Jadi saya tanamkan hal yang positif untuk mereka. Mereka merasakan yang keempat dan yang kedua itu merasakan yang ke satu dan ketiga itu nggak mengasihi mereka, nggak mengasihi. Lalu saya ajak kumpul bersama. Tuhan sungguh baik. Mereka merasakan adanya kasih persaudaraan antara yang ke satu dengan yang keempat, yang kedua, dan juga yang ketiga. Mereka berpelukan, mereka bersenda gurau, mereka bercanda, mereka saling mengasihi satu dengan yang lain, dan mereka saling memperhatikan. Dan itu yang saya rasakan, Tuhan sungguh teramat baik. Amin. Luar biasa. Mereka jadi sama-sama saling memperhatikan sampai hari ini. Sekarang mereka saling mengasihi, saling telepon, bagaimana kabarnya, saling bersenda gurau di handphone. Dia mencerita. Kenapa saya bisa tahu? Karena anak-anak setiap hari ada komunikasi sama saya. Dia selalu cerita bagaimana mami, dan dia cerita bagaimana pekerjaannya, bagaimana saya harus lakukan dengan pekerjaan ini, bagaimana saya harus lakukan dengan anak-anak saya. Itulah kita orang tua, tidak lepas dari anak-anaknya sampai Tuhan memanggil kita. Itu berarti tugas kita selesai. Oh, Tuhan sungguh baik. Sekarang mereka ada bersama empat-empatnya. Mereka ada apa-apa saling bicara. Apalagi kalau mendengar kalau saya ada sakit, semuanya repot empat-empatnya. Kayak kebakaran jenggot. Maka saya kalau yang pelan-pelan yang nggak ada apa-apa, saya nggak mau cerita. Kalau cerita saya nggak bisa tidur malam. Telepon sampai malam, sampai jam 1 malam masih aja dia kontrol. Tapi Tuhan itu baik. Itu harga yang luar biasa, tidak bisa dihitung dengan uang sebanyak apapun. Begitu anak-anak mencintai kita. Itulah anak-anak muda. Jangan pernah nggak mengasihi kedua orang tuamu. Orang tuamu sebagaimana cerewetnya, ngomelnya, apapun dia mau berikan terbaik untuk anak-anaknya. Amin. Kalau dia cerewet, doain dia. Tuhan, saya minta, saya dulu begitu sama mama saya. Kalau mama saya kurang mengasihi saya dari 4 saudara. Tapi papa saya sangat mengasihi saya. Tapi sekarang mama saya terbalik mengasihi saya. Karena apa? Saya mengasihi dia. Meskipun dia nggak mengasihi saya. Tapi bukan seperti itu. Nggak ada anaknya yang orang tua yang nggak mengasihi anaknya ya. Mungkin ada. Kalau saya rasakan ada perbedaan antara adik saya dan saya. Tapi saya bercukacita sekali karena Tuhan mengasihi saya. Amin. Begitu pula yang suami istri. Apapun masalahnya dalam kehidupan suami istri, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Antara suami dan istri. Seperti suami saya, di hari ini saya buat ganteng. Karena apa? Bajunya itu saya tertarik. Saya lihat dia berdiri pakai bajunya. Saya lihat, wah,
lebih ganteng sekarang daripada yang dulu muda. Amin. Itu kalau kita belajar mengasihi, kita suami istri apa adanya. Kalau saya lihat dia benar-benar tambah ganteng. Jadi jangan kita lihat, kalau kayak saya lihat, mungkin orang dunia lihat, gak bisa lihat, gak bisa apa-apa. Kata siapa? Suami saya, Marius Reni Degener itu, gak bisa apa-apa. Dia bisa pasang pipa keran, dia bisa. Mungkin Gary nggak bisa, ya nggak Gary? Bisa nggak? Kalau keran itu kan keran yang di dapur itu kan dulu warna hitam, ingat nggak? Karena bocor, saya bingung, itu bocor terus nggak bisa dipakai. Terus saya bilang, saya mau diganti dengan keran yang bagus, yang lain yang tidak bocor. Saya bilang, Yayang, bisa tolong saya? Apa tuh? Kerannya itu bocor, mau diganti yang baru. Oh bisa. Sungguh Tuhan luar biasa. Bisa. Lihat kerannya bagus nggak? Bocor nggak? Gary yang jadi saksi semuanya. Ya Gary. Mungkin Gary belum bisa, bukan nggak bisa, tapi belum bisa. Nanti minta belajar sama Opa, ya. Itulah kita kalau salah satu dengan yang lain, suami istri saling menghargai, ya. Jangan lihat, suaminya nggak bisa lihat, saya sebel sama dia, saya kesel sama dia. Nggak boleh. Justru dengan keadaannya seperti itu, saya tambah lagi mengasihi dia, saya tambah lagi mencintai dia. Apapun saya perhatikan dalam sekecil apapun. Karena apa? Tuhan sudah memberikan buat saya. Dia adalah number one buat saya. Yang number two siapa? Tuhan Yesus. Dia nggak bisa terkalahkan, Tuhan Yesus kita. Nah, sehingga dia sampai hari ini, saya melihatkan dia dari muda sampai sekarang. Saya kenal dia, dulu dia waktu Oma kenal dia, Opa tuh jelek, hitam, pendek. Kalau saya lihat dulu ya, tapi kalau saya lihat sekarang, dia tambah tinggi, tambah handsome, ya. Mukanya itu loh, kalau dia senyum, luar biasa. Hati saya terasa berbunga-bunga. Yayang, I love you, Yayang. Oke, thank you. Itulah Tuhan kita menciptakan kita, mengasih pasangan hidup buat kita semuanya pasti ya terbaik. Sekarang bagaimana kita caranya? Bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana kita menerimanya suami kita? Melihat dia cara bagaimana. Kalau kita caranya melihatnya hal yang negatif, akan negatif terus. Tiap hari pasti ada panci yang bunyi, kleng 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 kleng, pasti. Ya. Tapi kalau kita ambilnya dengan positif, itu semua jadi baik, berkat melimpah. Seperti kami berdua, kita berdua, berkat itu melimpah yang kita terima. Ada pas hari ini kita nggak ada, tapi Tuhan berikan. Itu kita nggak pernah hidup kita kekurangan, selalu cukup, bahkan lebih. Ya, lebihnya bagaimana? Tadi mobil kita cuma 2, sekarang ada yang kasih 1 lagi. Kalau dikasih mau nggak? Mau. Orang gratis kok. Semuanya dikasih yang terbaik buat Tuhan. Buat Tuhan berikan kepada kita berdua. Itu kalau kita kasih, kita benar-benar sungguh-sungguh dalam, pertama-tama dalam keluarga kita. Dalam keluarga kita harus beresin. Yang mana nggak beres harus diberesin. Kadang-kadang wanita itu suka ego ya. Dia yang salah, bukan saya yang salah. Dia dong yang harus betulin, dia dong harus berubah, dia dong yang harus minta maaf. Tidak, Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu.
Kalau kita ingin suami kita berubah, kalau kita ingin anak-anak kita berubah, kita dulu yang berubah. Amin. Kita yang berubah dulu, baru bisa yang lain berubah. Gak bisa, jangan mau kita yang berubah. No, kita yang berubah, Tuhan akan berubahkan keluarga kita, Tuhan akan berubahkan suami kita, Tuhan akan berubahkan anak-anak kita. Amin. Amin. Itu kita mulai dengan firman Tuhan. Tadi siapa yang ingat temanya pagi hari ini apa? Siapa yang ingat? Kasih. Kasih apa tuh? Oh, rupanya pagi hari ini luar biasa ya semangatnya. Karena apa? Ingat temanya. Pagi hari ini yaitu kasih persaudaraan. Udah siap Ul? Aduh pelan banget. Udah siap Ul? Siap. Nah mantap. Mari kita buka firman Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai 10. Sudah? Kita baca. Saya minta Ibu Bun kali ya, yang udah siap tuh mau bacanya. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Ya, terus? Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Amin. Saya ulangin. Satu Tesalonika 4 ayat 9 sampai 10. Nomor 9-nya tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Siapa yang belum belajar, siapa yang belum mengerti tentang kasih, coba angkat tangan. Hebat semua ya jemaat El Sadehom. Ke-10, hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Ya, ini di dalam firman yang hidup ini menyampaikan kita lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Itu yang kita harus lakukan. Orang yang sudah berbuat baik tidak berarti dia sudah mengasihi. Karena perbuatan baik bisa dilakukan tanpa kasih. Mari kita buka lagi 1 Korintus 13 ayat 3. 1 Korintus 13 ayat 3. Saya minta Derry yang baca. Di sini aja, Derry. 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi. Nah, kata Tuhan ya, 1 Korintus 13 ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, semuanya ya,
bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada gunanya. Itulah kasih yang terpenting dalam kehidupan kita, yang Tuhan ajarkan untuk kita setiap napas kita. Amin. Jadi untuk berbuat baik kita bisa belajar pada banyak orang, tetapi satu-satunya cara untuk mengasihi adalah belajar pada Tuhan, karena Tuhan adalah karena Tuhan adalah kasih. Kasih adalah firman. Ya, kasih adalah firman. Tuhan berkata, iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mari kita baca lagi 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ebi, nanti tolong dibaca. 1 Yohanes 4 ayat 8. Silakan Ebi. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Tuh, kita benar-benar sungguh-sungguh setiap hari dalam napas kita terus perbaiki, tambahkan apa yang Tuhan ajarkan buat kita tentang kasih. Saya ulangin, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih yang daripada Tuhan tidak membedakan baik atau jahat. Kita harus tetap mengasihi, biarpun orang itu tersebut jahat sama kita, siapapun mereka, tetap kita mengasihi dia dengan tulus. Ampuni dia apapun yang dia lakukan, karena Tuhan mengajari kita kasih yang tulus, baik pun dia baik dan atau jahat. Mari kita baca lagi Matius 5 ayat 44 sampai 45, Wilda. Matius 5 ayat 44 sampai 45. Matius pasal 5 ayat 24 sampai 44. Oh, 44. Ya, di sini aja Wilda, di depan sudah ada. Nah, Matius 5 ayat 44, demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saya ulangin, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita setiap hari. Kasihlah musuhmu. Ya, saya juga gak sempurna, mungkin jemaat ada yang merasakan saya kurang baik, saya pernah melakukan kesalahan, saya minta maaf kepada jemaat. Doakan saya ini tidak sempurna. Doakan saya yang tidak baik itu untuk saya menjadi baik, itu aja. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena apa? Buat kita semuanya menjadi baik. Amin. Kasih itu murni, tulus, dan tidak bersyarat seperti yang
yang telah Tuhan Yesus lakukan terhadap kita. Amin. Benar-benar saya merasakan itu, benar-benar saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa untuk dalam kehidupan kita berdua. Seperti suami saya sakit, ya, dokter mengatakan ibu cepat ronsen suaminya karena dia prostat. Oh, saya kaget. Saya dengar kalau prostat itu berbahaya, tapi saya nggak mau. Saya belum lakukan ronsen. Saya bilang, Tuhan, Kau yang punyai segala-galanya. Kau Allah yang penyembuh, Kau Allah yang penuh mujizat. Saya minta kesembuhan sama suami saya dalam nama Tuhan Yesus. Terus saya telepon teman yang dokter. Nah, ini opa papi ada gini saya cerita. Oh ya sama, omongannya sama. Mami cepat ke dokter rumah sakit ronsen. Oh saya bilang, oh saya nggak mau. Terus saya periksa di dalam itu. Oh ini ada yang untuk tahan nyeri ya, untuk sakit. Yang kamu minum, berdoa. Suami saya berdoa, saya berdoa. Saya minta mujizat yang daripada Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Tuhan kasih kesembuhan. Prostatnya tidak ada lagi. Dia sekarang sehat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia sembuh dahsyat, luar biasa. Nah saya juga berapa hari yang lalu, seminggu 2 minggu, saya turun tangga, saya pegang, memang saya salah. Saya udah bilang, Tuhan ampuni saya salah. Saya pegang barang itu, saya nggak lihat ke bawah, karena barang itu seperti ini. Saya turun, nggak taunya satu trap saya lewatin. Akhirnya saya jatuh dan kaki saya retak di bawah ini. Terus dokter bilang saya ada retak di bawah situ kakinya. Saya pikir kalau saya ke dokter pasti saya punya kaki digigit. Saya bilang saya nggak mau Tuhan, saya nggak mau digigit. Saya bilang menderita sekali ya. Itu benar-benar seperti orang, kalau saya pikiran saya seperti orang yang cacat. Saya nggak mau. Saya bilang saya minta kesembuhan yang daripada Tuhan. Terus saya minumin kalsium terus, saya minumin kolagen, saya tumpangin tangan terus, saya berdoa. Suami saya terus berdoa buat saya. Ya, kaki saya bisa naik. Tuhan kasih kesembuhan yang daripada Tuhan. Itu Tuhan pasti beri kalau kita percaya. Saya bisa berjalan, cuma sekarang saya tidak boleh banyak menapak, terlalu banyak jalan karena masih agak ngilu-ngilu. Tapi saya percaya Tuhan sudah sembuhkan saya. Lihat, saya bisa bergoyang kakinya. Ayo, siapa yang mau dansa buat sama saya? Saya bisa kakinya. Itu Tuhan luar biasa. Itulah kalau kita percaya pasti ada kesembuhan. Kalau kita percaya pasti ada mujizat. Itu Tuhan luar biasa. Mari kita baca Matius 6 ayat 4. Matius 6 ayat 4. Udah, saya minta yang siapa itu namanya temanmu? Siapa? Hah? Tri. Wah, kayak
kayak menteri agama itu namanya. Ayo Tri bisa baca? Kelihatan nggak? Ayo Tri baca. Matius 6 ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sekarang saya akan katakan, kalau kita mau bahagia, jaga perkataan kita. Harus sekali, jangan mengat pikiran yang negatif, kata-kata yang negatif. Jangan kita cepat ambil kesimpulan bahwa orang itu tidak baik. Sekarang kita koreksi diri kita, apakah diri kita sudah baik? Ingat, kasih Tuhan yang berikan untuk kita melakukannya. Amin. Amin. Tuhan mengajarkan kita untuk membagikan kasih, bukan memamerkan kasih. Kasih tidak mengharapkan sesuatu dari kebaikan yang kita lakukan terhadap orang lain. Jadi kita kalau mau inginkan kasih kita mau beri orang harus tersembunyi. Jangan, oh ini loh Ebi, saya kasihkan Denny tas yang bagus. Itu namanya kita bukannya ngasih, tapi bukan dengan kasih, tapi memamerkan. Mari kita baca Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayat 6. Firman semua ya. Terus Rian. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi kasih itu adalah Allah, dan Allah adalah firman. Jadi itulah yang kita harus lakukan. Jangan yang bisa baca, hendaklah jangan bolong-bolong baca firman-Nya. Siap? Yang kuliah siap? Siap. Kalau bolong-bolong sama aja, ya. Jangan kita lakukan itu. Mari kita baca 1 Yohanes 4 ayat 8. Kalau yang bolong-bolong kalah sama Opa. Opa aja nggak bisa lihat aja tiap hari baca firman-Nya. Ada berapa kali ya? Seharian ya. Sampai hafal itu firman-Nya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Hai, tolong ya. Baca. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Diulangin, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini bukan dari firman saya, jadi saya bicara dengan siapa namanya? Saya lupa. Siapa kamu? Berti ya. Berti apa Berti? Oh iya, kalau Berti kan itu pakai Berti itu ya. Berti saya mau seperti engkau. Saya mau terus. Kemarin saya benar-benar gula saya waktu itu 386. Terus saya jaga dan saya terapi obat 250 masih tinggi. Saya tahan itu makan. Saya nasi cuma sekali malam saya nggak makan. Kemarin saya cek darah 150. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Kalau kita mau pasti bisa. Tergantung kita mau atau enggaknya. Saya mau turun lagi. Saya mau seperti Bertie. Bertie ya, tambah cantik kamu. Lu gemuk ke Bertie, saya tahu ya. Bertie lagi ya, Betty. Sorry Betty. Terus Yohanes 1 ayat 1. Sebentar lagi ya, sebentar lagi habis. Yohanes 1 ayat 1. Kayaknya Pak Slamet tuh udah siap-siap mau baca. Kelihatan Pak? Ya. Ya kurang besar Pak. Ya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu yang saya katakan tadi. Kasih itu adalah Allah dan Allah adalah firman. Demikian juga Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Amin. Jadi perkataan penuh kasih adalah perkataan firman Tuhan atau kebenaran dengan cara yang benar, bukan menunjukkan gaya bicara lemah lembut, mulut manis dan penuh pujian. Itu bukan seperti itu, tapi dengan memperkatakan firman Tuhan. Bisa saja perkataan itu keras, tetapi benar dan menyelamatkan. Tidak basa-basi, tetapi tulus. Sehingga kita tidak usah bingung, sungkan atau tidak enak hati dalam memberi jawaban, karena kita harus berkata benar. Orang lain menerima atau tidak perkataan kita bukan tanggung jawab kita. Tugas kita hanya menyampaikan kebenaran Tuhan. Dan juga dengan kasih kita juga harus menjaga lidah kita. Ini lidah kita ini nggak punya tulang loh, tetapi dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan atau memulihkan kita. Jadi kita harus benar-benar jaga lidah kita ini, ya, termasuk saya juga. Bukan untuk semua, tapi untuk saya juga. Yang ada sesuatu yang kita harus belajar dari si iblis. Apa itu? Iblis itu nggak pernah menyerah. Terus dia godain kita untuk kita berbuat dosa. Dia nggak pernah menyerah. Kita jangan lengah sama dia. Dia benar-benar akalnya licik itu. Dia suka bisik-bisikin di telinga kita untuk tidak mengampuni, untuk kita berbohong dan lain sebagainya. Yang kedua nih, dia nggak pernah tersinggung iblis. Mau kamu apain kayak apain, dia terus aja ngintilin kita untuk kita melakukan dosa. Jadi kita harus hati-hati. Yang anak-anak Tuhan, anak yang merasa anak-anak Tuhan Yesus Jemaat di GSC pada El Salvador pasti anaknya Tuhan Yesus is the best. Yang ketiga, tidak pernah trauma dia. Mau kita katain apapun dia nggak pernah trauma. Nggak kayak kita, sedikit aja disinggung, dia sebel sama dia. Nggak boleh ya, jangan mau kalah sama iblis. Iblis itu nggak pernah trauma, nggak pernah tersinggung, dia nggak pernah menyerah. Itu yang kita harus belajar dari dia. Meskipun dia jahat, tapi itu kita perlu tiru ya, nggak pernah menyerahnya itu. Nih, ada kesaksian Nelson Mandela. Dia di dalam penjara. Ini kesaksian ya, saya baca bagus sekali. Ini kita perlu sekali ya. Nelson Mandela di dalam penjara pernah mengalami perlakuan yang kejam. Bahkan pernah digantung terbalik dia. Terus udah gantung terbalik, terus disiram sama air kencing
Mandela terluka hatinya dan menyimpan di dalam hatinya. Setelah bebas Nelson Mandela, dia terpilih menjadi Presiden Amerika Selatan. Iya benar, Afrika. Terima kasih, dibetulin. Afrika Selatan. Ia mencari sipir itu yang pernah menyiksanya. Saat mereka bertemu, hal pertama yang dia lakukan menjadi presiden adalah memaafkannya. Itu luar biasa ya, luar biasa. Kita harus benar-benar, ini contoh yang luar biasa dari Nelson Mandela. Itulah. Oh ya nih, saya tulis lagi, saya ada dapat lagi kesaksian Profesor David Hawkins. Oh iya Pak. Dia merilis hasil risetnya, mengejutkan sekali. Saya juga sempat terkejut tentang manusia. Ternyata sel-sel kanker paling takut pada rasa cinta. Wah, luar biasa ya. Itu luar biasa sekali. Saya bilang, saya mau lebih lagi mengasihi, mencintai suami saya biar kita berdua sehat dan panjang umur. Itu demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan. Pada pagi hari ini hamba-Mu diam, tapi firman-Mu mengalir dalam kehidupan jemaat. Bapa, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang mereka dengar tidak sia-sia, tapi mereka menjadi rema dalam kehidupannya dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu diam, hamba-Mu ucap syukur Bapa, Kau masih mau memakai hamba-Mu yang tidak bisa apa-apanya ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu ingin, hamba-Mu rindu, bukan hamba-Mu saja yang Kau pakai, semua jemaat El Shaddai Kau pakai Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Saya serahkan hambanya. Terima kasih. Siapa tuh namanya? Hai. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kita mau siapkan persembahan kita buat Tuhan. Kita mau berdoa. Saya mohon buku dari berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mempersembahkan sedikit dari berkat-Mu. Kuduskan, sucikan persembahan ini supaya menjadikan harum di hadapan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Diberkati? Amin. Percaya kita selamat? Amin. Tiba saatnya kita mau mendengarkan warta gereja. Ya, siap ini Mas? Aja dilang-lang loh. Jumat 27 Oktober 2023 ibadah komsel di tempatnya Oma Angel, WA-nya Kak Yedija. Yedija itu yang mana? Angalan cuy. Firman Tuhan Kak Ferinando. Walah ya Tuhan Yesus. Dari Meksiko. Oh ya. Tetangganya Oma ya. Ya. Sabtu 28 Oktober 2023 doa pelayan Tuhan di gereja jam 2. Minggu 29 Oktober 2023 ibadah raya di gereja jam 7:30 pagi. Petugas WA-nya Kak Ebi, singer Kak Geri dan Kak Rian. Pemain musik, keyboardnya Kak Tata, bassnya Kak Wahyu, drumnya Kak Aga. Petugas LCD Kak Wilda. Pelayan sekolah minggu Kak Sipri dan Kak Yedija. Sudah? Oh ya habis. Ya. Mungkin ada pengumuman lagi dari Oma? Tambahan lagi? Oh kayaknya nggak ada. Oh ya sosial. Yang muda sosial ya. Saya aja 100.000 saudara. Cuma mengingatkan ya. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau berdoa syafaat. Saya minta Kak Ed itu mau nonton. Oh, yang di depan itu loh. Baik, mari kita tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami ya Bapak. Tuhan memberikan hari yang penuh harapan ini kepada kami sehingga kami bisa menikmatinya Tuhan. Saat ini kami sudah menaikkan setiap pujian kami, sukacita kami kepadamu Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Dan kami bukan hanya menjadi pelaku dalam firman Tuhan ini, melainkan kami juga melakukan setiap kebenaran yang sudah kami dengarkan ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Oma Angel, Tuhan berkati dalam pelayanannya. Tuhan mempercayakan hamba-Mu di tempat ini menjadi gembala. Biarlah Tuhan selalu memberkati setiap kesehatannya, jauhkan hamba-Mu dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau berkati keluarganya, suaminya, anak-anaknya. Biarlah Tuhan selalu memberkati keluarganya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap seluruh jemaat yang ada yang hadir hari ini ya Bapak. Supaya seminggu ke depan bisa melewati hari-hari yang akan datang ya Bapak. Biarlah Tuhan selalu memberikan damai sejahtera kepada kami Tuhan, supaya kami selalu menjalankan setiap hari dengan penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Di luar sana kami melihat banyak peperangan, bahkan di negara umat-Mu di Israel Tuhan, kami melihat banyak peperangan di sana Tuhan. Kami butuh perdamaian di sana Tuhan. Jauhkan bangsa kami Indonesia dari setiap peperangan ini ya Bapak. Biarlah kami selalu hidup damai ya Bapak. Selalu dijauhkan dari setiap mara bahaya, kecelakaan apapun itu Tuhan. Biarlah dalam bangsa kami selalu hidup rukun, hidup dalam penyertaan-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, Pak Presiden kami sebagai pemimpin bangsa Indonesia Tuhan, Bapak Joko Widodo yang saat ini masih memimpin menjabat dalam bangsa ini ya Bapak.
Tuhan berikan kebijakan yang bertanggung jawab kepadanya. Tuhan memberikan hati seorang pemimpin untuk memimpin bangsa ini ya Bapa. Tuhan juga memberkati setiap jajaran-jajarannya, baik yang tertinggi maupun terendah ya Bapa, supaya Tuhan memberikan hati yang jujur, hati seorang pemimpin untuk memimpin setiap bangsa negara Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami akan mengakhiri doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan kekuatan dari Roh Kudus. Semua jemaat El Shaddai akan melimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semua saya minta duduk. Minggu depan ada Menteri Agama yang datang ke sini untuk khotbah. Saya minta semuanya dapat hadir ke ibadah minggu kelima. Saya minta kedatangannya untuk hadir karena ada Menteri Agama yang datang. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.